Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, Bapak Dr. Mosoleh MPD, dosen mitra Bapak Asri Ismail SPD MPD, mata kuliah Bahasa Indonesia, dan teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat sehingga saya dapat mempresentasikan mengenai terkait problematika gejala bahasa Indonesia. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Siti Aura Dwi Ramadhani, JRH Husain, dengan nomor induk mahasiswa 2307600009 dari program studi D4 Tata Boga Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Baik, poin presentasi pertama menjelaskan apa yang dimaksud problematika. Problematika atau permasalahan berbahasa bermakna hal yang menjadikan masalah, hal yang dipermasalahkan atau persoalan menggunakan bahasa KBBI 2003-719 untuk memberikan gambaran tentang mempermasalahan berbahasa atau permasalahan memakai bahasa dalam kondisi masyarakat seperti negara kita ini. Diperlukan suatu upaya pemanfaatan, salah satunya melalui pemanfaatan pendekatan sosiolinguistik karena permasalahan penggunaan bahasa memang termasuk ke dalam wilayah kajian sosiolinguistik, terutama jika pembahasan menurut konteks sosial penggunaannya. Poin kedua, fungsi bahasa dan sikap bahasa. Bahasa mengembang 3 fungsi utama, yaitu fungsi ideasional, fungsi interpersonal, dan fungsi tekstual. Ketiga fungsi ini disebut fungsi metafungsional, dan ketiga fungsi tersebut menunjukkan realitas yang berbeda. Di bawah fungsi ideasional, bahasa digunakan untuk mengungkapkan realitas fisik sampai biologis serta berkenaan dengan interpretasi dan representasi pengalaman. Di bawah fungsi interpersonal, bahasa digunakan untuk mengungkapkan realitas sosial dan berkenaan dengan interaksi antara penutur atau penulis dan pendengar atau pembaca. Di bawah fungsi tekstual, bahasa digunakan untuk mengungkapkan realitas semiotis atau realitas simbol dan berkenaan dengan cara penciptaan teks dalam konteks Martin 1992. Adapun poin ketiga, metafungsi dan konstruksi realitas. Yang pertama, metafungsi mempunyai 3 poin. Yang pertama itu ideasional, logika eksperiensial. Yang kedua, interpersonal. Yang ketiga, tekstual. Yang kedua, konstruksi realitas mempunyai 3 poin. Yang pertama, realitas fisik atau biologis. Yang kedua, realitas sosial. Yang ketiga, realitas semiotis atau simbol. Yang ketiga, perihal dia mempunyai 2 poin. Yang pertama, observasi. Yang kedua, peran. Dan dapat dijelaskan bahwa bahasa merupakan konstruksi realitas fisik atau biologis, realitas sosial, dan realitas simbol yang secara bersama-sama menjadi fondasi tempat fungsi ideasional, fungsi interpersonal, dan fungsi tekstual bekerja. Secara realitas fisik atau biologis,
Bahasa digunakan untuk melaporkan isi atau maksud sebagai hasil dari observasi yang dilakukan oleh penutur atau penulis. Hal yang dilaporkan adalah apapun yang berbeda di dalam dan di sekitar diri penutur atau penulis tersebut. Secara realitas sosial, bahasa digunakan untuk melakukan peran yang dilakukan oleh penutur atau penulis terhadap pendengar atau pembaca. Peran tersebut tampak pada kenyataan bahwa bahasa merupakan alat untuk menjalin dan sekaligus memapankan hubungan sosial. Secara realitas, semiotis atau simbol bahasa menggunakan isi hasil observasi tersebut melalui bentuk-bentuk lingual teks yang sesuai dengan tujuan pengungkapan tersebut, sementara untuk sikap bahasa adalah posisi. Poin keempat, problematika penyimpanan bahasa Indonesia merupakan suatu gejala bahasa, yaitu peristiwa yang menyangkut bentuk-bentuk kata atau kalimat dengan segala macam proses pembentukannya. Gejala bahasa dalam bahasa Indonesia diantaranya adalah gejala analogi, gejala kontaminasi, gejala pleonasme, gejala hiperkorek, dan gejala-gejala lainnya. Poin kelima, permasalahan yang berkaitan dengan fenomena kebahasaan lain ketika menggunakan bahasa Indonesia. Kesalahan bahasa terkait penggunaan atau menghapus tugas word. Dalam bahasa Indonesia ada 3 jenis kesalahan penggunaan kata tugas, ketidakakuratan kata-kata yang digunakan dalam tugas. Yang pertama, contoh hipotensis. Penelitian ini telah terbukti tidak tepat. B. Hipotensis. Penelitian ini telah terbukti baku. Penggunaan kata jadi yang tidak perlu. Contoh dalam penyusunan makalah ini dibantu oleh berbagai pihak, tidak baku. Yang kedua, atribusi. Beberapa pihak berkontribusi pada dokumen ini baku. Penghilangan kata tugas yang diperlukan. Contoh, data dikumpulkan berdasarkan kriteria yang telah ditentukan, tidak baku. Menjadi data dikumpulkan berdasarkan kriteria yang telah ditentukan, baku. Yang ketiga, perombakan bentuk pasif. Penghilangan awalan di dari bentuk pasif yang seharusnya menggunakan awalan dari di. Contoh, magang kerja lapangan ini dilakukan oleh mahasiswa semester 1, lakukan bukan baku. Menjadi magang kerja lapangan ini dilakukan oleh mahasiswa semester pertama, baku. Pustaka ini penelitian rujuk, tidak baku. Menjadi pustaka itu dirujuk oleh penelitian baku. Poin ke-6, adapun beberapa gejala bahasa yang lain. Yang pertama, gejala bahasa metatesis. Kedua, gejala bahasa adaptasi. Ketiga, gejala bahasa kontraksi. Keempat, gejala penambahan fonem. Yang kelima, gejala penglingan fonem. Poin terakhir, kesimpulan. Begitu banyak kesalahan atau penyimpangan dalam pemakaian berbahasa Indonesia, termasuk bahasa Indonesia ragam ilmiah. Sering dijumpai penyimpangan dari kaidah yang berlaku sehingga mempengaruhi kejelasan pesan atau tulisan yang disampaikan. Diantaranya adalah yang pertama, analogi, kedua, kontaminasi, ketiga, pleonasme, keempat, hiperkorek, kelima, kesalahan berbahasa yang berhubungan dengan pemakaian atau penghilangan kata tugas. Dengan begitu banyak kesalahan ataupun penyimpangan dalam bahasa Indonesia, diharapkan bagi bahasa Indonesia untuk dapat mengetahui dan memahami bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sekian, terima kasih. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.